mereka juga jangan menstigma orang-orang yang sakit tadi gitu. Karena kan TBC, kusta, ya kan, ya ini selain 3 penyakit Rawan kan, stigma ya, itu Pak. stigmanya kan juga kenceng tuh, ya, HIV gitu kan. Nah, jadi gimana? Jadi itu adalah 4 pilar saya kira segaris besar penanganan penyakit menular seperti itu. Halo Sobat Sehat Pro Health, jumpa lagi bersama Prokes. Kali ini tamunya spesial nih, tapi kenalan dulu ya. Saya Devi dari AJI Jakarta, rekan saya? Saya Irsan Hasim dari AJI Jakarta juga, sekaligus awak dari Pro Health. Teman-teman. Sobat Sobat Sehat Sehat Pro Health. Nah, Oke, ini tamunya spesial banget nih kali ini. Kita sekarang sedang berada di Kemenkes RI. Jadi kita mau tahu nih soal updating HIV/AIDS di Indonesia seperti apa, kemudian TBC, kemudian juga malaria seperti apa. Nah, narasumbernya ini penting banget nih. Kita langsung kenalan ya. Kita ketemu dengan Pak Dr. Imran Pambudi. sehat Pak. Alhamdulillah baik Mas Irsyan. Ya, jadi Dr. Imran Pambudi ini adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, betul ya Pak ya? Ya, betul. Sekira sedikit nih supaya Sobat Sehat Pro Health tahu. Jadi Pak Imran ini punya latar belakang pendidikan yang oke banget nih. Nah, S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ya Pak ya. Kemudian S2-nya di ASEAN Institute of Health Development Program di Mahdol University Bangkok. Nah, nggak sabar nih Pak. Tanya. Iya, gimana Mbak Devi? Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Devi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat luar biasa ya Pak? Luar biasa. Biasa di luar juga. Ini mau ngapain Pak di tanggal 1 Desember nanti Pak? Hari Ya. apa ya Pak itu? Ya, itu ada Hari AIDS Dunia ya. Kita ada kegiatan Hari AIDS Dunia itu tahun ini kita pusatkan atau acaranya Kemkesnya di Bali gitu. Di Bali. Tahun lalu di Jakarta, sekarang di Bali. Apa aja sih acaranya Pak di sana Pak? Di sana kita ada seminar ya kan, kemudian ada pertemuan dengan kelompok-kelompok komunitas HIV ya. Itu kan juga cukup banyak. Kemudian kita juga melakukan review untuk program HIV selama setahun ini itu seperti apa. Dan lagian kan tahun ini kan tahun terakhir untuk siklusnya bantuan Global Fund. Jadi kita melakukan evaluasi juga apa yang perlu kita perbaiki di tahun mendatang gitu. Iya. Ini menarik nih. Kita jadi pengen tahu nih Pak, program kerjanya pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI dalam upaya pengendalian HIV/AIDS. Kemudian di ranah Bapak nih TBC dan malaria itu seperti apa sih Pak? Ya, kan 3 penyakit itu adalah tiga-tiganya penyakit menular semua ya. Dan prinsip dari pencegahan penyakit menular itu ada 3 ya. To prevent, to detect, and to response. Jadi pertama adalah bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang itu atau populasi kalau ada penyakit seperti apa. Itu to detect. To prevent jelas kan, bagaimana mencegah. Nah, mencegah itu tentu saja ada yang bisa menggunakan obat-obatan, ada yang menggunakan vaksin. Nah, itu lagi yang penting adalah bagaimana perilaku kan, karena pencegahan situ. Nah, yang terakhir adalah to respond. To respond adalah bagaimana merespons terhadap kondisi itu. Bisa dari sisi kebijakannya, ya, atau kalau dia sakit ya dia harus segera diobati, gitu kan? Nah, jadi itu secara garis besar 3 ranahnya seperti itu. Kemudian kalau kita lebih rinci lagi, maka untuk pencegahan penyakit itu ada 4 pilarnya. Pertama adalah dari sisi pencegahan, ya kan? Pencegahannya seperti apa? Kemudian surveillance. Nah, surveillance ini lebih ke arah bagaimana sistem informasi kita perbaiki, ya kan? Bagaimana kita bisa mendeteksi, ya. Mendeteksi ini hubungannya dengan
selain dengan gejala, kalau penyakit menular tentu saja dengan laboratorium ya, artinya bisa dengan rapid antigen ya, pemeriksaan darah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga itu adalah pilar terapi atau pengobatan. Kalau orang sakit sudah ketemu harus diobati. Nah, obat-obatan seperti apa? Kemudian selain obat-obatan, yang penting juga adalah bagaimana pendampingan, ya. Pendampingan pengobatan seperti TB, HIV, itu kan pengobatannya lama. Bahkan HIV itu, kalau saya bilang tidak ada namanya HIV itu mantan pasien, gitu kan? Karena mereka yang sudah terdiagnosis HIV atau yang biasa kita sebut sebagai ODIF, itu harus minum obat seumur hidupnya dia, gitu ya. Nah, ini kan juga penting bagaimana kita bisa mendampingi mereka, ya kan? Terus jangan sampai mereka lupa minum obat, ya. Itu kan harus ada. Jadi komplemennya dia bukan hanya obatnya, tetapi juga tadi bagaimana sistem ini harus mendukung mereka itu agar bisa mengkonsumsi obat dengan teratur, ya, sampai tuntas. Dan yang pilar keempat adalah health promotion, promosi kesehatannya, edukasi kepada masyarakat agar mereka jangan sampai terkena penyakit itu, ya. Atau mereka juga jangan menstigma orang-orang yang sakit tadi, gitu. Karena kan TBC, kusta, ya kan, ya ini selain tiga rawan kan, stigma ya, terus stigmanya kan juga ya. kenceng tuh, ya, HIV, gitu kan. Nah, jadi gimana? Jadi itu adalah 4 pilar saya kira segaris besar penanganan penyakit menular seperti itu. Oke, Pak. Pak, itu kan tadi 4 pilar yang jadi tupoksi dari Kemenkes ya. Untuk melibatkan partisipasi kementerian dan lembaga lain di level pemerintahan, siapa aja Pak yang menjadi rekan atau yang diajak berpartisipasi oleh Kemenkes dalam hal ini? Ya, jadi kan kesehatan itu di ujung ya, hilir kan. Penyakit-penyakit itu biasanya kan ada penyebabnya itu lebih biasanya kan ke arah perilaku, alam gitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali tuh sektor-sektor yang terlibat ya. Contohnya nih kalau malaria itu kan hubungannya dengan vektor, dengan nyamuknya, ya kan. Artinya hubungan kalau vektor ya dengan bagaimana alam ya kan, environment ya. Kemudian lingkungannya ya, terus kemudian infrastrukturnya itu juga perlu diperbaiki. Kemudian kalau kita bicara masalah tuberkulosis ya, tuberkulosis itu kan memang meskipun penyakitnya dari kuman, tetapi kan kalau orang atau warga yang tinggal di tempat-tempat yang kumuh, kan dia akan lebih gampang terserang penyakit. Jadi kita menggandeng PUPR ya, agar bisa menata kawasan-kawasan kumuh itu ya, agar kawasan kumuh itu bisa lebih baik ya, dengan ventilasi yang lebih bagus ya, matahari yang lebih baik, sanitasi kan, juga ya Pak. Sanitasi gitu kan, itu juga menjadi penting. Kemudian yang tak kalah pentingnya kalau selain infrastruktur juga masalah pendidikan ya kan. Kembali lagi kalau kita bisa mengedukasi kesehatan kan sedini mungkin harusnya melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada murid ya, pada peserta didik. Nah ini juga penting. Semua penyakit itu harusnya bisa diedukasi melalui jalur sekolah ya, jalur formal. Nah kemudian juga kalau penderita, kembali lagi masalah TB ya, TB itu kan akan sangat mudah menular ke tempat-tempat yang padat ya. Contohnya nih, salah satunya adalah pesantren, ya kan? Ya, kemudian di lembaga pemasyarakatan, lapas ya Pak. Itu kan juga ya itu kan padat banget ya, karena kan saya tahu overcrowded kan, sudah over capacity juga yang lembaga pemasyarakatan itu. Nah, kemudian tempat-tempat yang asrama seperti di mes-mesnya pekerja itu kan juga perlu kita lakukan screening ya untuk tuberkulosis, sehingga kalau ada napi baru gitu ya, warga binaan baru, kita tes ya
supaya jangan sampai nanti kalau dia warga binaannya ini dia ternyata dia membawa penyakit, kan akhirnya semua kena juga. Jadi banyak sekali sektor-sektor yang terlibat gitu. Tadi kan pemerintah Pak, kalau dari luar gitu, misalnya non pemerintah ya Global Fund atau yang lainnya misalnya seperti apa Pak? Ya. Bentuk kerjasama. Ya, jadi Global Fund itu kan dia gampangannya seperti Amil ya. Jadi dia membuat suatu wadah di mana semua filantropi ya, baik pribadi maupun negara itu bisa ada tempat untuk nyumbang. Dan memang mandatnya Global Fund itu untuk 3 penyakit, AIDS, TB, dan malaria. Ya, jadi dia menghimpun dana-dana dari negara-negara dan dari filantropis untuk kemudian didistribusikan kepada negara-negara ya, yang membuat proposal untuk pengajuan dana Global Fund ini. Nah, Indonesia ini sudah sejak tahun 2005 atau 2003 ya. Nah, terus yang terakhir ini udah 20 tahun berarti. Udah 20 tahun ya. Dan siklus yang terakhir ini adalah siklus 2019, 2020, berarti 2020 ya. 2020, 2021, 2022. Ini tahun terakhir ya. Nah, tahun depan kita dapat lagi untuk bantuan gitu. Itu hanya salah satu saja. Tapi ada juga beberapa donor agency lain ya, seperti USAID, itu juga mereka membantu Indonesia di dalam penanganan. Kalau USAID itu 3 yang dia bantu, yaitu TB, HIV, sama neglected tropical disease. Jadi penyakit-penyakit yang terabaikan itu dia juga ada gitu. Terus ada, kalau badan-badan dunia juga banyak seperti UNAIDS ya. UNAIDS itu memang suatu badan PBB yang memang khusus menangani HIV ya. Kemudian ada juga yang sekarang partner dari UN itu adalah Stop TB Partnership. Stop TB Partnership itu juga suatu organisasi yang mempunyai fungsi untuk memberikan advokasi ya, kemudian mendorong agar kegiatan-kegiatan itu dilakukan berimbang, bukan hanya dari sisi terapi ya, tapi juga tadi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat segala macam gitu. Jadi cukup banyak. Pak, itu konsepnya modelnya hibah, mitra atau gimana Pak? Ke sebuah lembaga ini yang support system dari Kemenkes. Yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi kalau Global Fund dia hanya hibah. Jadi dia hanya menyiapkan dana ya, kemudian dia serahkan ke negara tersebut. Nah, negara itu, makanya masing-masing negara itu mempunyai namanya CCM, Country Coordinating Mechanism. Jadi CCM ini adalah suatu lembaga yang represent negara. Dan dia yang akan tanda kutip mengkoordinir ya bagaimana pelaksanaannya. Meskipun mereka tidak pegang uang, tetapi dia tiap 6 bulan mereka membuat rapat untuk review programnya. Oke, gitu. Jadi ada perbedaan model kerja ya Pak ya? Iya, beda. Antara pemerintah dengan non lembaga non pemerintah. Iya. Itu seperti apa Pak? Perbedaannya seperti apa? Ada yang secara spesifik misalnya? Ya, yang tadi saya sampaikan, kalau yang internasional ya seperti tadi yang Global Fund itu kan dia hanya beri uang aja. Tapi kalau USAID dia juga ada bantuan ya, dana, juga ada technical assistance. Mereka juga ada perwakilan di Indonesia. Kalau UNAIDS dia beda lagi. UNAIDS dia memang ada timnya gitu. Jadi dia bisa bantu kita dalam hal penyusunan laporan. Itu dia ada. Jadi beda-beda. Dan tadi kan
saya ceritakan ke Mbak Devi bahwa itu yang internasional, ya. Yang di nasional pun kan juga cukup banyak ya. Kayak TB itu dia ada Stop TB Partnership Indonesia (STPI), ya. Kemudian jejaring organisasi para penyintas TB kan juga banyak tuh. Ada POP TB, ada PETA, gitu kan. Nah, itu mereka yang kontribusinya membantu kami dalam hal pendampingan kepada pasien. Nah, kemudian yang komunitasnya HIV kan juga cukup banyak kayak Spiritia, IAC, ya kan. Apalagi itu jaringan perempuan positif, gitu kan. Ya. Jaringan bisa positif kalau salah, JIP, ya kan. Itu kan tugasnya juga, atau mereka kontribusinya selain advokasi juga mendampingi para ODIF kan gitu. Jadi mereka punya apa namanya, karakteristik masing-masing, ya. Ada yang tugasnya memang advokasi, ada yang tugasnya memang mendampingi gitu kan, ada yang apa, jadi memang bermacam-macam. Dan saya kira nggak apa-apa gitu kan, karena memang harus ada yang ngerjain gitu kan, gitu. Nah, pemerintah tidak bisa ngerjakan semua, gitu Mbak Devi. Ada tantangan dan hambatannya nggak Pak dalam upaya kerjasama itu? Ya. Terutama dalam pengendalian. Maksudnya apa nih? Tantangan dalam hal. Tantangan dan hambatan dalam dengan segala dari lembaga non-profit misalnya. Oh, jadi bagaimana kerjasama kita itu hambatannya? Ya, saya pikir itu hal biasa ya. Artinya mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dari satu masalah ini kan biasalah. Aku lihat dari sisi sini gitu kan, dari sisi sana. Ya biasa aja. Artinya yang penting kita bisa memahami mereka melihat dari sisi mananya. Ya. Dan saya pikir masalah itu hal-hal wajar lah. Ya. Dan yang penting komunikasinya harus baik, ya, harus lancar. Dan tentu saja yang saya tekankan, komunikasi ini bukan hanya di level pusat gitu loh. Sampai level daerah. Di level daerah, seperti contohnya teman-teman IAC atau Spiritia yang mendampingi ODIF gitu ya. Itu kan sampai di lapangan. Nah, saya bilang, ya kalian koordinasi dong sama teman-teman dinas gitu ya. Karena yang tahu siapa yang sakit kan mereka, data-data ada di sana. Ya. Nah, mereka mendampingi. Begitu pula saya bilang gitu sama teman-teman dinas gitu. Ya, kalian harus gantian gitu. Kalau saya bilang, ya kayak arisan aja gitu kan, gantian sekarang waktunya sana kumpul gitu, bulan depan di dinas gitu. Jadi enak gitu, artinya tidak semua apa namanya ya, hal itu harus diselesaikan secara formil kan. Ya bisa aja lah kamu undang makan siang atau apa, yang penting itu diskusi itu harus lancar sehingga masing-masing pihak itu mengetahui apa sih yang bisa dibantu kayak gitu, apa bisa dibantu dari tantangan dari orang lain gitu. Pak, tadi soal tantangan dan hambatan dalam koordinasi dan kolaborasi ini, ini dalam upaya pengendalian sebenarnya Pak. Itu gimana sih sekarang ada kan momentum pandemi, ada nggak kendala atau hambatan berbeda pasca pandemi dan setelah pandemi atau dalam 5 tahun terakhir soal pengendalian 3 kasus ini Pak? Ya tentu saja berbeda ya, karena pada saat pandemi itu kan kegiatan banyak berhenti. Active case finding kita jauh menurun. Nah, kembali lagi kalau TB contohnya ya, kalau active case finding-nya jadi menurun, maka orang yang sakit TB kan nggak bisa ditemukan. Karena nggak bisa ditemukan, maka dia nggak bisa diobati. Ya. Nah, selama dia nggak bisa diobati, dia sudah nyebar kemana-mana tuh penyakitnya. Jadi itu yang membuat kenapa estimasi kasus TB ya, tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Bukan karena program kita jeblok, ya, tapi karena tadi selama 2 tahun karena penemuan kasusnya rendah, sudah kadung nyebar ke orang lain. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya kira masalah koordinasi ya. Ya selama pandemi kan orang jarang ketemu nih. Ketemunya Zoom gitu kan. Kan susah tuh. Maksudnya saya bilang ketemu Zoom itu sifatnya jadi dingin gitu ya. Orang nggak bisa merasakan
apa sih gitu kan. Jadi semua itu serba formal gitu. Nah ini yang saya sampaikan ke teman-teman, udah deh kayak tadi kan sampaikan di daerah gitu, mulailah ketemu gitu kan, supaya hubungannya itu ketemu lagi gitu kan. Jangan-jangan orang, karena teman-teman Dinkes itu kan juga ada rotasi ya. Jadi yang mutasi rotasi itu kan orang jadi baru lagi gitu. Dulu biasanya yang dari NGO, kalau NGO kan jarang ganti nih, ya kan. Biasanya ketemu sama Mas Irsyan pamannya gitu kan, karena kabinnya. Gitu. Tapi kan pindah nih. Sekarang Mbak Devi gantinya. Ya kan Mbak Devi kan nggak tahu siapa sih partnernya gitu kan. Partner kerjanya siapa. Nah ini saya kira yang tadi saya bilang, udah deh ya saling ngalah lah gitu, undang aja gitu kan, supaya diskusinya itu lebih enak. Kalau tiap kasus Pak, ada kendala karakteristik tertentu nggak di TB tadi soal populasi kemarin sempat tidak terdeteksi pas pandemi. Kalau HIV AIDS ada nggak apa kendala khusus dari ini dan malaria Pak? Kalau HIV saya kira sih bukan pandemi ya. Tadi yang saya cerita sekarang itu HIV kan kita lebih tertantang untuk mencari populasi kunci. Ya. Apalagi setelah pandemi gitu kan, semua online. Ya. Kalau dulu namanya populasi kunci itu kita bisa tahu tuh, oh kira-kira di area lokalisasi gitu kan, kemudian di tempat-tempat yang komunitas-komunitas itu kumpul gitu kan. Nah, tapi setelah pandemi itu kan semua online ya kan, jadi nggak ada itu namanya lokalisasi gitu kan. Mereka bilang saya sering bercanda, lokalisasinya sekarang di handphone gitu kan. Identifikasinya susah ya Pak. Kan gitu, mau di mana gitu kan. Ada apps tertentu gitu kan, ada banyak apps itu kan ya. Perlu disebutkan nama apps-nya nih Pak. Promosi. Dan dan apps-nya kalau ditutup satu dia buat lagi yang lain. Kan susah nih kita kan. Nah, jadi itu tantangan utama kami, terutama digitalisasi itu ada tantangan kita di situ. Gimana kita bisa mengidentifikasi. Makanya yang perlu kita galakkan ya masalah edukasi kepada masyarakat gitu kan, serta bagaimana memperluas testingnya, testing voluntary-nya gitu ya. Sekarang juga kita ada satu lagi cara untuk self testing, jadi dia bisa ngecek sendiri gitu dengan usap bukal ya, mulut gitu ya, nanti dia tes. Nanti dia kalau dia hasilnya positif ya sudah dia harus ke mana gitu, karena ya sudah beda gitu kan, konteksnya udah beda-beda banget gitu kan. Gitu. Kalau malaria sih tidak terlalu terganggu ya, karena malaria itu kan banyak di daerah Papua, hampir semua di Papua, sebagian kecil NTT, dan satu lagi ini di daerah IKN. Baru ya? Ya sudah lama, jadi PPU itu Panajam Pasir Utara itu satu-satunya daerah di luar Papua dan NTT yang masih ada masih belum eliminasi malaria. Nah, IKN itu kan ngambil beberapa daerah tuh kabupaten, salah satunya PPU. Gitu. Jadi ini Penajam Pasir Utara itu. Kutai sedikit ya. Nah ini yang sekarang kita fokus ke situ ya. Kan nggak lucu nanti presidennya kena malaria, gitu. Nggak salah. Jadi sekarang kita beresin. Gitu. Gitu sih. Tadi Pak udah nyebut wilayah ya, wilayah soal malaria. Kalau bukan bermaksud menstigma, kalau untuk penyebaran HIV, AIDS dan pandemi tadi, HIV, AIDS dan si TB ini, itu untuk daerah-daerah tertentu yang masih banyak di daerah mana aja Pak? Dan langkahnya apa sih Pak untuk nanganin? Kalau HIV itu kan banyak di kota besar ya rata-rata. Jadi ya Jawa itu banyak, Sumatera Utara ya gitu kan, daerah-daerah yang penduduknya banyak dan metropolitannya itu gitu ya. Kalau di TB itu ada beberapa daerah nih yang sudah kita identifikasi ya, yaitu kayak semua Jawa kena semua, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, sama NTT. Jadi NTT itu juga cukup banyak ya. Kalau NTT mungkin hubungannya karena
gizi ya mungkin ya. Karena kan masalah gizi di sana juga tantangan juga. Jadi dan gizi yang kurang bagus akan membuat imunitasnya turun kan. Kalau imunitas turun maka kasus TB-nya juga banyak juga gitu. Masuk daerah-daerah tambang ya Pak. Daerah tambang itu juga rentan karena kan banyak pendatang ya dari luar ya, dari asing. Dan di situ rentan ada semacam lokalisasi seperti itu juga gitu. Itu udah pernah di Iya. atau belum? Sudah ada penelitian ya. Ini HIV ya maksudnya. HIV. ya. HIV memang untuk daerah-daerah yang seperti tadi disampaikan Mbak Devi ya memang daerah itu tambang baru banyak nih di ya Indonesia. karena Hilirisasi nikel itu ya. Ya. ya makanya tadi kita perlu mengidentifikasi ya. Karena kan kalau tambang itu banyak pekerja asing, Iya. pekerja migran. Migran itu artinya bukan hanya dari luar negeri tapi juga dari Bukan hanya dari kita keluar, dari dalam iya, juga masuk iya. ke dalamnya, Pak. Artinya kayak tadi di Sulawesi Tenggara kan yang banyak gitu kan, itu kan bukan hanya dari pekerjanya bukan dari Sulawesi Tenggara, bisa saja dari Jawa, dari Iya, mana. Nah ini yang harus kita mitigasi. Nah kemarin juga saya sempat juga ngomong sama teman-teman di IKN gitu kan, IKN kan juga Banyak pekerja. pekerjanya kan dari luar, Iya. maksudnya dari luar Kalimantan gitu kan, Iya. itu kan juga harus dimitigasi ya, harus ada pengecekan secara berkala kepada pekerja-pekerja itu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Karena kita kan tidak bisa menutup mata bahwa itu akan terjadi gitu kan. Jadi yang kita lakukan ya sudah kita lakukan mitigasi saja gitu. Jangan sampai ini penyakit ini jadi meluas gitu. Arahnya ke sana. Pak, terkait ini kan baru banget ya disahkan regulasi baru Undang-Undang Kesehatan 2009 udah diganti sama Omnibus Law sektor kesehatan desain kemarin ya bulan April Mei ya. Iya. Itu ada nggak pengaruh dari pengesahan undang-undang ini dengan upaya pengendalian TB, HIV, AIDS dan malaria, Pak? Secara apa rentan bagaimana sih prioritas dari Kemenkes? Iya. Sebetulnya kan memang undang-undang ini general ya. Maksudnya dan harus ada turunannya. Iya. Ya. Dan kalau dilihat sendiri di dalam undang-undang ini kan sudah menyebut beberapa penyakit tertentu ya kayak HIV itu sudah terstate. Nah, sebenarnya menurut saya yang penting adalah justru di turunannya. Karena turunannya ini adalah bagaimana implementasinya. Jadi PP-nya ini yang harus kuat gitu ya. Nah, kalau bicara di PP sendiri kami sudah mempunyai draftnya dan saya kira di dalam draft itu sudah cukup kuat ya kita sebutkan contohnya hal-hal yang dulu kayaknya belum tersebut secara eksplisit itu sekarang di dalam PP ini muncul seperti contohnya masalah stigma ya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap keluarga itu juga penting ya. Perlindungan dalam hal gini, keluarga-keluarga yang penyakit kronis itu kan harus mendapatkan dukungan sosial ekonomi, ya kan? Kan harus ada tuh jejaringnya harus ada. Support gitu. system. Ya, support system harus ada. Itu kita masukkan di situ. Kemudian terkait penyakit menular yang lain yang berpotensi wabah itu juga kita sebut bahwa pemerintah itu punya hak untuk melakukan pemeriksaan kepada suatu kelompok tertentu yang dicurigai gitu. Itu ada. Jadi ini menguatkan beberapa peran pemerintah untuk bisa masuk intervensi ke sana gitu ya. Kemudian yang baru juga yang masuk di PP itu adalah tentang One Health. One Health, zoonosis. Ya, jadi One Health itu adalah suatu pendekatan yang terintegrasi antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Jadi ini untuk tadi yang Mas Ihsan sampaikan adalah untuk menangani kasus-kasus zoonosis. Ya, zoonosis adalah penyakit-penyakit yang bersumber binatang, seperti rabies, ya kan? Flu burung, antraks, itu adalah zoonosis. Dan kenapa kita belum masukkan di situ karena
70% pandemi ya, di dunia itu berasal dari zoonosis gitu. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan ya atau dasar hukum mencegah Memitigasi. ini, jadi susah gitu. Ya. Dan kita tahu kan sekarang itu pandemi itu semakin bukan semakin, tapi gini loh. Kita nggak bisa predik tiba-tiba depan ada gitu kan. Iya. Ya, kayak kemarin itu kan ribut tuh tentang pneumonia di Cina. Iya. Ya, Iya. itu kan penyebabnya adalah Mycobacterium apa kemarin itu kan, bakteri, dia bukan virus gitu, jadi beda lagi gitu. Dan ternyata kalau saya ngobrol sama teman-teman ke KLHK ya. ya sama pertanian, dia bilang Oh, kok iya. flu-nya kok mirip-mirip flu hewan ya dok. Nah kan, jadi ya kembali lagi gitu. Ini kan semakin, karena dunia ini semakin padat penduduknya. Jadi interaksi antara hewan manusia itu akan semakin dekat kan. Betul. Ya, jadi ini yang kita nggak bisa hindari, dan sehingga kita harus pastikan bahwa hewannya juga harus sehat gitu, bukan hanya manusianya, karena sudah deket banget tuh. Hutan-hutan sudah mulai ditambah gitu, bahkan ini udah nggak ada hutan dari sini kan, nggak ada. Dok, kemarin kan salah satu yang paling agak krusial ya di undang-undang itu adalah anggaran kesehatan. Itu sudah nggak mandatori. Ya, Itu ngaruh nggak ke prioritas pengendalian khususnya untuk beberapa pendekatan One Health, pengendalian TB, HIV/AIDS ini dengan sudah nggak jadi mandatori, atau malah ini ruang fiskalnya jauh lebih luas lagi karena nggak mandatori nih, dok? iya. Ini kan ada beberapa pendapat ya Mas ya. Ya. Karena gini, setelah kita evaluasi pun dibuat mandatori aja gitu kan, ternyata juga yang dimasukkan di dalam anggaran dianggap kesehatan itu ternyata hal yang tidak substansial. Gitu. Jadi ini kan sekarang kita melakukan suatu perubahan di mana kita bukan masalah jumlahnya tapi kualitasnya harus jelas juga gitu. Artinya ke sana. Ya, ini kan memang proses ya, artinya proses mendidik pemerintah juga gitu loh. Pemerintah daerah maksud saya. Dan ini saya kira harus dikaitkan dengan SPM-nya gitu. Karena kan SPM kesehatan itu kan ada berapa indikator ya. Cukup banyak lah indikator SPM kesehatan itu. Yang terkait dengan kami itu adalah TB, HIV. Gitu kan. Kemudian ada juga yang lain seperti kesehatan keluarga itu banyak, ibu dan anak itu cukup banyak. Jadi harusnya Kesehatan reproduksi. ya reproduksi cukup banyak. Jadi harusnya gini, aturan udah jelas tuh bahwa raportnya kepala daerah itu kan dinilai dari SPM-nya. Ya. Aturan di Kemdagri sudah jelas juga bahwa kalau kepala daerah itu tidak bukan cakupan, capaian SPM-nya dia nggak bagus, itu akan ada konsekuensinya. Nah, masalahnya ini nggak pernah ada yang diberi konsekuensi gitu loh, kalaupun dia tidak mencapai. Gitu. Bisa jadi transfer daerahnya dikurangi, Iya, gitu-gitu ya. iya. Jadi harusnya dibuat, saya istilahnya adalah reward and consequences. Gitu. Iya, Jadi nggak bilang punishment ini ya. punishment-nya itu ya harus konsekuensinya itu apa. Iya, Gitu. siap. Karena kalau selama ini nggak dilihat, gitu ya sudah. Daerah kan juga ngaku nggak capaian saya nggak bagus, nggak diapa-apain kok, gitu kan. Gitu. Jadi harus ada suatu mekanisme monitoring dari pelaksanaan SPM ini, gitu. Dan itu yang punya kan Kemdagri, gitu. Oke. Aku cukup sih Mbak Devi. Mbak Devi ada. Itu aja sih Pak. Makasih banyak Pak atas Ya. waktunya. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Pak, Dari- sebelum kita tutup, Ya. ada nggak yang mau disampaikan ke Sobat Sehat ProHealth? Ada harapan-harapan dari Kemenkes terhadap masyarakat, khususnya Sobat Sehat ProHealth? Iya. Jadi khususnya yang saya bicara tentang penyakit menular ya. Iya, Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa penyakit menular itu harusnya bisa dicegah ya, dan bisa diobati. Namanya penyakit menular karena dia ada agentnya, ada kumannya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencegah
mencegah kita sakit, itu ada hal yang paling penting. Dan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Kemkes gitu kan. Yang penting justru adalah kesadaran masing-masing individu, ya, teman-teman dari sobat Sehat Pro Health, ya, itu yang penting. PHBS, ya, cuci tangan, karena cuci tangan itu penting sekali, karena semua penyakit biasanya berasal dari tangan, gitu kan. Tangan tuh megang hidung dan lain-lain. Kemudian kedua, saya kira kita belajar dari COVID, ya. Kalau kita sudah merasa nggak enak badannya, ya kita harus tahu diri gitu ya, entah itu pakai masker gitu ya, atau ya jangan malah keliling-keliling nebarin penyakit gitu ya. Itu yang penting juga. Dan saya kira kita harus tanggung jawab juga kepada keluarga kita, ya. Keluarga kita itu adalah yang paling penting, karena itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Kita harus bisa memberitahu anak kita, ya kan, ya keluarga kita lah harus bisa menjaga kesehatan dengan baik. Saya kira itu. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Iya, sama-sama. Makasih. Makasih Sobat Sehat. Makasih banyak, Dok.